apa namanya, ada skema penyelesaian masalah itu sebenarnya di luar proses hukum. Oke. Ya kan? Ya, maka Lampung itu ada semacam apa kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rena Sumuluyan. Ya, kita jumpa lagi hari ini. Ada tamu lagi. Padahal kita yang ngundang ya Bang ya. banyak tamu ya. Banyak tamunya, alhamdulillah. Banyak tamu, banyak rezeki, amin. Jadi hari ini kita kedatangan beliau ini, kalau gua kenal sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum PAI. Ya, Bang. perkumpulan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Iya, Oke. Provinsi Lampung. Sambut saja Bang Ilyas. Selamat siang Bang. Yang menjelang sore. Siang menjelang sore. Kita salam COVID dulu Bang. Salam prokes ya. Prokes. Kita sudah ini tadi Bang ya. Sudah tembak-tembak tadi Bang. Iya. Prokesnya kita jalankan kok Bapak pemerintah, tenang aja. Jadi apa kegiatan sehari-hari Bang sekarang Bang? Ya biasalah. Kalau kegiatan tetap fokus. Oke. Ya berbuat kebaikan lah untuk masyarakat kan. Berbuat kebaikan. Iya, Advokat ya Bang ya. Lagi bisa mendampingi masyarakat, kita dampingi kan. Kalau kita sakit udah nggak bisa lagi Bang kita ngedampingin ya Bang. Maka banyak berbuat baik aja dulu kan. Iya. Hari ini kan. Perkara sehat belakangan ya Bang ya. Perkara yang lain. Jadi ketua Perkumpulan Advokaten Indonesia Advokaten. Provinsi Lampung. Itu salah satu OA. Organisasi advokat Sumpah segala macam ada di situ. Jadi wadah advokat itu kan ya kalau sedikit cerita ya. Oke. Ya kalau saya sih melihatnya dinamika kan. Dinamika hukum lah ya. Maka organisasi advokat hari ini cukup banyak kan. Oke. Jadi kan, nah termasuk salah satunya kami. Enggak, organisasi kami ini kan. PAI ini kan. Nah, tinggal eksistensinya ya kembali ke organisasi advokat masing-masing kan. Gitu, Bang. Ada PAI, ada KAI ya Bang ya. Ada KAI, ada Peradi, ada Perari dan Perari itu apa itu Bang? Ada lagi? Ada Perari. Ada Peradi. Jadi ya hari ini ya banyak karena mungkin dinamika perkembangan ya, perkembangan hukum kan. Dan semua ya kita anggap itu sama lah ya, karena emang itu bagian dari proses hukum dan mereka juga bernaung di organisasi yang resmi ya. Tinggal kembali ke individu masing-masing kan. Terkait bagaimana skema penegakan hukum yang mereka sampaikan untuk masyarakat kan gitu. Baik profit ataupun struktural kan gitu. Karena kalau bicara struktural itu kasus yang dia berhadapan dengan orang-orang miskin. Jadi orang miskin yang berhadapan hukum dengan penguasa atau perusahaan besar yang mereka butuh pendampingan cuma-cuma kan. Dan mereka diatur di Undang-Undang Nomor 16 2011 kan tentang bantuan hukum masyarakat miskin. Hafal ya Bang undang-undangnya Bang? Ya nggak semua hafal lah. Kadang-kadang kita juga masih buka-buka buku kan. Itulah. Google ya Bang sekarang. Ketik Google nongol semua ya Bang ya. Karena hari ini sangat dinamis kan. Ada perkara masuk, ya kita bisa ambil berkasnya dulu, kita bisa cari regulasi di Google kan gitu. Iya. Dipermudah lah. Iya, dipermudah. Nah, tinggal kewajiban atau hak-hak selaku penerima sama pemberi kuasanya harus clear juga. Berapa lama jadi lawyer Bang? Kalau saya ini, kalau untuk legal formalnya di lawyer, saya belum lama. Belum lama ya Bang? Saya di 2019. Baru. 2019. Iya. Cuman di balik itu sudah banyak advokasi yang ditangani. Iya. Karena gini, bicara advokat itu ya kan, bicara penanganan perkara maksud saya. Itu ada dua skema yang mereka biasa lakukan kan. Yang pertama itu perkara yang bicara dia non litigasi. Non litigasi itu perkara yang
diselesaikan atau diperjuangkan itu di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Jadi selesai dengan orang yang walaupun memang bukan lawyer Iya, ya Bang. dia dengan mediasi clear selesai. Nah, tetapi emang ada juga skema yang ditempuh di litigasi, persidangan. Dan untuk sampai di persidangan itu ibarat badan itu ya, badan kita harus memenuhi syarat. Maka dia harus statusnya advokat. Statusnya advokat. Jadi apa namanya, siapapun bisa non litigasi gitu ya Bang ya. Bisa. Nggak ada peraturan yang mengikat tentang non litigasi. Karena gini loh, kami juga ya mungkin masyarakat udah paham lah ya kan. Jadi ada namanya paralegal. Paralegal itu masyarakat, dia bisa berkelompok, dia bisa individu, dan dia bisa mengadvokasi ketika sudah mendapat pelatihan dari lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini seperti bukan organisasi hukum, bukan organisasi advokat ya Bang? Bukan, lembaga hukum atau yayasan yang dia konsen terhadap penegakan hukum. Dia bisa menghimpun, mendirikan atau mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi paralegal itu bisa. Itu tidak ada undang-undang yang itu Bang, atau ada peraturan-peraturan dari pemerintah tentang paralegal? Itu masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Masih menjadi perdebatan. Tetapi ketika emang semangatnya itu menyelesaikan masalah di luar persidangan, di pengadilan, sebenarnya itu baik. Ya, tujuannya pasti baik. Nah, maka kembali ke pertanyaan Bung Riri tadi, dari tahun berapa mulai jadi advokat? Saya belum lama, tetapi saya berkecimpung atau bertemu dengan teman-teman yang emang sudah beracara atau dia sudah melakukan pendampingan advokasi itu dari saya SMA itu sudah bersentuhan dengan SMA Bang. SMA. Itu apa aja tuh Bang perkaranya Bang, anak SMA itu Bang? Tawuran gitu Bang? Enggak, itulah uniknya kita ya, uniknya saya kan. Jadi di zaman itu masih suka tawuran atau kirim surat kaleng ke sekolah lain, ngajak ribut itu. Kalau saya udah berorganisasi, ya kan. Dan waktu itu saya gabung di Dewan Pelajar Lampung. Dewan Pelajar Lampung. Dewan Pelajar Lampung itu dia ada Dewan Rakyat Lampung, induknya. Terus ada cabangnya Dewan Pelajar, Dewan Pemuda Lampung, Dewan Tunanetra, Dewan Mahasiswa, segala macam ada di situ. Tahun berapa itu Bang SMA? 2000-an. Tahun 2000-an ya. 2002 itu gua kelar. 2002 kelar. Dan di tahun gua kami sudah mendorong itu undang-undang 20% untuk pendidikan APBN. Ya, itu nggak stres tuh Bang kepala itu Bang, dari SMA kita sudah ngurusin ini. Bukannya SMA itu memang lagi masanya. Itu yang gua bilang tadi uniknya gua. Tapi godaan tetap lah ya. Ngeliat kawan nongkrong di mall segala macam kadang pening juga kan. Tapi karena emang kita hobi bertemu, diskusi segala macam ya. Kadang dulu itu malah ngeliat kawan di mall itu risih. Risih. Masih zamannya Arto Moro dulu. Iya, karena perspektif kami tuh ini kapitalis tuh nongkrong di sana ya. Zaman itu kan. Maka kita juga kadang kapan ketemu cewek ya kan, kita mau nonton kita semput-semputan kan, biar nggak dilihat. Karena kalau ketemu satu kawan yang organisasi yang sama, lu ini kapitalis juga nongkrongnya di mall, di McD segala macam. Padahal kita juga butuh hiburan zaman itu luar biasa kan. Jadi nggak memang dari dulu sudah berorganisasi ya, Alhamdulillah. 2019 kita mulai sumpah jadi lawyer. Nah, gabung ke PAI jadi mengkomandoi PAI dari tahun berapa? Ya semenjak saya diangkat di 2019, jadi teman-teman atau pengurus itu mempercayakan saya untuk memimpin di lembaga bantuan hukumnya. Jadi perkumpulan advokaten Provinsi Lampung ini punya lembaga bantuan hukum
yang konsen terhadap penanganan perkara itu untuk masyarakat miskin, ya kan gitu. Nah, itu yang kita hari ini coba dorong ketika ada isu-isu publik yang bersentuhan dengan masyarakat, kita harus usahakan hak atau keadilan masyarakat itu paling tidak muncul. Direspon dulu deh, masalah penyelesaiannya itu negara yang harus hadir kan setelahnya kan. Nah, jadi itu ada masa bakti ya Bang ya? Ya. Sampai kapan itu Bang? Kalau di kita itu kepemimpinan itu 4 tahun. 4 tahun ya. Program dari apa? Program jangka panjang, jangka pendek. Tentunya kita harus sampaikan juga dengan masyarakat. Terkhusus mahasiswa ya bilang hukum ya Bang. Jadi walaupun dia ambil jurusan hukum, keluar kan belum tentu jadi lawyer. Ada dia yang mau jadi apa gitu kan Bang nantinya. Bagaimana kawan-kawan di PAI ini untuk membuat sebuah pergerakan sehingga adik-adik mahasiswa lah bergabung gitu ke lawyer gitu Bang. Melalui PAI judulnya gitu Bang. Kalau kan gini sih Bang, hukum itu kan bicara ketertarikan sebenarnya kan. Jadi ketika hati kita ini sudah tertarik dengan permasalahan hukum, sebenarnya mahasiswa itu udah pasti mencari ya kan. Dan hari ini lembaga bantuan hukum itu sangat banyak. Walaupun kalau untuk mengambil anggaran dari negara itu harus terverifikasi di Kanwil Hukum dan HAM ya kan. Tetapi itu pun nggak saklek sebenarnya. Ketika lembaga bantuan hukum itu dia merasa gua bisa kok tanpa gua harus ada andil negara, ya kan? Itu tinggal bicara keikhlasan aja kan. Nah itu, kembali ke keinginan atau kemampuan mahasiswa, ya kan? Ya sebenarnya kalau pembekalan materi mereka sudah dapat di kampus ya kan. Pasti. Apalagi mahasiswa yang emang hobi berorganisasi kan, gabung di BEM segala macam, sering demo segala macam, mereka udah clear lah ya kan. Nah tetapi emang ada tahapan ketika masyarakat itu ketika mahasiswa itu untuk bercita-cita untuk menjadi advokat. Paling tidak mereka carilah tempat magang ya kan. Misalnya gini nih, di semester akhir kayaknya gua harus jadi advokat ya kan, karena syarat undang-undang kan umur 25 ya kan, harus ikut lagi ujian juga ya Bang ya? Jadi syarat undang-undang itu minimal umur 25. Nah jadi anak yang lulus kuliah itu ya mungkin masih 23 ya kan, atau 22 kan, artinya ada masa 3 tahun sebenarnya mereka bisa manfaatin untuk coba magang atau berorganisasi di lembaga bantuan hukum kan, dengan mendampingi masyarakat ya kan, turun ke grassroots misalnya kan, ada kasus-kasus publik dia turun coba diselesaikan gitu. Atau dia respon isu dengan membuat opini ya kan. Karena ya kalau ngomongin opini di zaman itu ya gue tuh hobi nulis juga Bung ya kan. Nah maka kalau di kamar gue itu bukan lukisan gini isinya. Puisi Pak? Bukan. Jadi tulisan-tulisan gue yang pernah muat di Lampos segala macam kan. Di bingkai, di clipping. Gue bingkai kan. Nah kan kadang dokumentasi ya Bang, dokumentasi. Kadang mak gue ngapain naruh gitu ya, namanya orang tua. Cuman gue seneng aja ada tulisan torehan gue kan. Karena pada saat itu sedikit motivasinya juga, karena mungkin nyari duit agak sulit kan, buntu juga zaman itu kan. Jadi nulis itu di zaman itu kan dapat macam berapa, gue lupa apa, bayaran 250 kalau nggak lumayan. Jadi begitu muncul, wah ngambil nih duit kan itu. Tapi itu menjadi motivasi kan. Nah tinggal pengkayaan terhadap dunia hukum yang emang bersentuhan juga dengan dunia jurnalis sebenarnya kan. Karena untuk kami untuk pegang perkara pun sama 11-12 dengan teman-teman jurnalis kan. W5 H1 kan.
kapan, di mana, siapa, dan itu harus kita kaji juga ketika ada perkara masuk kan. Sampai investigasi pun kita lakukan itu ketika ada perkara-perkara masyarakat. Respon, kayak misalnya kemarin ada nakes yang diikat sama beberapa Palembang. enggak, yang di Kedaton nih. Oh, yang baru-baru ini Iya. terjadi ya. Ada pelaku yang baru keluar kemarin dikalung-kalungin bunga. Nah, itu gempar juga itu. Nah, itu yang hari ini jadi perdebatan juga kan. Iya. Gimana dengan korban kan? Itu. Lo berhenti lo jadi kayak gitu. Mau enggak? Nah, itu apa, Bang? Nah, bagaimana itu? Jadi gitu. Efek jerahnya. Jadi apa ya? Gua agak sulit mengkategorikan atau mengumpamakan. Jadi gini loh. Saking ya kan? Jadi nggak cuman itu, Bung. Sampai bantuan-bantuan sosial segala macam sebenarnya kita mirip. Tetapi ternyata itu diamini. Nah, konteks diamini itu gue nggak paham. Nah, mungkin teman-teman sosiologi jiwaan ataupun teman-teman yang konsen terhadap perilaku lah yang lebih paham kan. Dinamika yang muncul hari ini karena medsos juga mungkin berpengaruh. Misalnya kayak kasus yang kemarin muncul yang lo bilang kan. Itu gue pun miris ya kan. Efek jerahnya nih, dia sudah menebus kesalahannya selama 5 tahun. 5 tahun ya kan. Ya kan gitu. Clear lah barang itu kan, dia sudah menebus ya kan. Nah, ketika dia muncul di permukaan publik, nah publik ini ya gue sih nggak minta dia untuk mencaci maki ya kan. Ya paling tidak nggak usah dikalungin bunga. Iya, artinya kayak ada semacam justifikasi seolah-olah perilaku dia yang gitu itu diamini gitu loh. Itu kan dampak itu. Akhirnya orang lain tuh kan ini keren nih. Yang repot lagi kan misalnya dia diundang misalnya ya, itu kan ya kita bukan memponis dia laju dikucilkan, bukan, tapi ya nggak gitu-gitu amat juga ya. Cuman kan? Pada saat dia di stop dari segala kegiatan juga dia nggak dapat ini dong. Nah itu gini Bung, itu yang gue bilang itu kembali ke hak. Dia punya hak, dia pun punya hak untuk hidup. Iya, hak untuk hidup, hak untuk berkreasi, hak mempertahankan dari ancaman apalah ya, penghinaan atau ancaman badan dia kan. Tetapi emang mungkin momen lah ya, atau caranya yang nggak pas ya kan? Bahwa dia manusia yang harus dimanusiakan, iya gitu loh. Kalau itu clear kita. Tetapi case yang kemarin itu ya mungkin terlalu nggak pas lah, yang akhirnya dampaknya pun nggak benar. Ya, ini terima kasih banyak nih Bang. Ini obrolannya sangat menarik. Jadi mungkin next time kapan kita undang lagi nggak apa-apa. Cocok. Nah itu. Karena gini Bung, karena emang media publik hari ini kan banyak warna ya kan. Karena emang harapan kami ya kan, ini ya mungkin closing statement gua kan. Jadi harapan gua ya kan, media-media yang kreatif gini emang harus berkembang ya kan. Amin. Nah karena emang hari ini kan ranahnya emang ranah digital. Ranah medsos segala macam ya kan. Nah banyak perkara-perkara itu yang selesai atau direspon ketika muncul di tataran publik gitu loh. Di bawah agak sulit, begitu dipublikasi turun nih Pemda segala macam. Kayak gue sekarang pegang reklamasi ini kan. Udah orang kirim surat segala macam. Begitu diekspos turun tuh Dewan Hearing segala macam. Nah, itu yang kita bilang skema atau dinamika penanganan perkara juga harus kreatif kitanya kan. Nah, maka ke depannya ya kan, kalaupun ada ruang ya, harapan gue gini Bung. Gue misalnya pegang perkara publik ya. Kalau yang profit nggak mungkin gue share di sini. Share di belakang aja nanti. Iya, nanti lo orang nanya tekan kuasanya berapa kali. Nah, ketika gue ada advokasi publik, ya kan, ya harapannya teman-teman begitu. Bro, gue mau coba dorong perkara ini. Ya kan? Kalau kita kan siapkan sajikan yang berimbang saja. Yang tentunya dengan statement-statement yang objektif, insya Allah. Karena mendorong itu pun
sebenarnya contoh untuk edukasi ya. Kalau kita kan ini kan memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada kawan-kawan semua. Jadi terima kasih sekali lagi Bang. Sama-sama. Obrolan sangat menarik. Nanti next time kita undang nggak apa-apa ya Bang. Datang siap. lagi ya Bang ya. Emang mau kita diundang Mau lagi. kita diundang ya. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Terima kasih. Hari ini obrolan kita dengan Ketua LBH PAI Kota Bandar Lampung, Abang M. Ilyas. Nah, jadi sekian dari kami. Semoga saja bisa memberikan edukasi, memberikan warna tersendiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.